Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, kasih sayang serta hidayahnya hingga kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat harta benda maupun nikmat kesehatan. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang mungkin tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha." Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Di dalam Al-Quran ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sendiri dan para malaikatnya memberikan contoh kepada kita. Tetapi saudaraku kaum muslimin, yang perlu kita garis bawahi bahwa salawatnya Allah, salawatnya para malaikat dan salawatnya kita itu berbeda. Apa yang dimaksud dengan Allah berselawat kepada Nabi? Artinya Allah menurunkan, mencurahkan langsung rahmatnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawatnya para malaikat, artinya malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk berselawat. Artinya kita disuruh memohon, berdoa kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nantinya pun dari selawat itu hikmahnya, manfaatnya akan lagi kembali kepada diri kita masing-masing. Karena begitu banyak sekali manfaat atau keutamaan-keutamaan orang yang berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang berselawat kepada baginda Nabi, yang pertama akan dikabulkan doanya. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan bahwa apabila salah seorang di antara kamu membaca doa, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu bacalah salawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian keutamaan salawat yang kedua, dijanjikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan bahwa barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Kemudian manfaat selawat yang ketiga atau keutamaan orang yang berselawat yang ketiga adalah akan diangkat derajatnya. Barang siapa di antara umatmu yang berselawat padamu sekali, kata Allah,
maka Allah menulis baginya 10 kebaikan, menghapus dari dirinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian manfaat atau keutamaan orang yang berselawat kepada Nabi selanjutnya, yaitu yang keempat, akan dikumpulkan di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian manfaat selawat yang kelima, yang selanjutnya akan mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, sesungguhnya orang yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berharap, kata Rasul, bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa mohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat dariku. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dan manfaat orang yang memperbanyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, marilah kita untuk selalu berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini lupa. Jangan kita ini mengaku sebagai umatnya Nabi, tetapi karena kita tidak mau berselawat kepada baginda Rasul, akhirnya Rasul tidak mengakui kita sebagai umatnya. Jangan sampai. Dan jangan sampai kita ini menjadi seorang yang pelit. Kata Rasul, orang yang pelit adalah orang yang apabila disebutkan namaku di hadapannya, maka ia tidak mau berselawat kepadaku. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Dan jangan sampai kita ini menjadi manusia atau hamba Allah yang celaka. Sebagaimana dikisahkan di dalam sebuah hadis, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ingin naik ke mimbar, tiba-tiba ia mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, 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 kata Rasul. Melihat perbuatan Rasul tersebut, setelah Rasul turun dari mimbar, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, tadi kami mendengar engkau mengatakan amin sebanyak 3 kali. Apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali itu, wahai Rasul?" Kata Rasul, "Tadi waktu aku mau naik ke mimbar, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadaku," kata Rasul. "Kemudian ia berdoa sebanyak 3 kali dan memohon dan meminta kepadaku agar aku mengaminkan doanya. Ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu dari 3 doa tersebut, apa kata malaikat Jibril? Celakalah dan hinalah orang yang apabila namamu disebut, maka ia tidak mau berselawat kepadamu." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Bayangkan saudaraku kaum muslimin dan muslimat, yang berdoa adalah malaikat Jibril, malaikat terbaik membawa wahyu, temannya Rasulullah, dan dikatakan sebagai pemimpinnya para malaikat. Yang mengaminkan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasihnya Allah, manusia terbaik sepanjang zaman dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya para nabi. Maka sudah dikatakan 99% pasti doa itu akan dikabulkan. Untuk itu janganlah sampai kita ini malah berselawat, jangan sampai kita ini menjadi manusia yang celaka seperti yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, kita tidak hanya mengakui sebagai umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad juga mengakui kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena yang baik itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu adalah lisan saya pribadi.
Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.